Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah manajemen distribusi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, konsep manajemen distribusi. Yang pertama adalah saluran distribusi, yaitu proses pemindahan hak atau kepemilikan atau kontrol produk dari produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi fisik, yaitu kegiatan yang menyangkut pemindahan produk secara fisik dari produsen ke konsumen yang umumnya terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan. Oke, perlunya saluran distribusi. Ya, poin-poinnya adalah produsen tidak memiliki personel, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk menyalurkan produk-produknya langsung ke konsumen. Jadi butuh saluran distribusi ya, Mas dan Mbak ya. Poin berikutnya, produsen tidak mempunyai pengenalan yang dalam mengenai situasi di daerah-daerah tertentu. Ya, bisa jadi karena masih belum terlalu kenal dengan daerah itu ya, daerah yang baru. Seperti itu ya, Mas dan Mbak. Poin berikutnya, adanya kemungkinan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar jika sumber daya digunakan untuk keperluan lain. Ya, misalnya membuka cabang baru gitu ya, di tempat lain itu lebih prioritas. Poin berikutnya, dibutuhkan adanya penyimpanan produk karena perbedaan waktu produksi dan konsumsi. Oke, jasa-jasa saluran distribusi. Di slide ini ada 5 poin Mas dan Mbak sekalian. Yang pertama, pergudangan atau tempat penyimpanan produk. Yang kedua, pengangkutan. Yang ketiga, pencarian pesanan atau order. Yang keempat, pembelian kredit. Yang kelima, promosi. Oke, penetapan desain saluran distribusi terdiri dari 3 elemen, yaitu panjangnya mata rantai distribusi. Yang kedua, jumlah penyalur atau intensitas distribusi. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab. Oke, mata rantai distribusi. Jadi yang pertama produsen, kemudian langsung ke konsumen. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Berikutnya produsen, kemudian masuk ke pengecer, kemudian dari pengecer ke konsumen. Berikutnya ada jalur produsen ke pedagang besar, kemudian masuk ke pengecer dan dari pengecer ke konsumen. Ya, barang-barang konsumsi yang sifat distribusinya intensif, jalurnya panjang. Sedangkan barang-barang industri, jalur distribusinya lebih pendek atau ditangani sendiri. Oke, masuk ke pembahasan terkait jumlah penyalur atau intensitas distribusi. Yang pertama, distribusi intensif. Produsen memilih sebanyak mungkin pedagang atau outlet dalam suatu daerah pemasaran tertentu. Produk dengan ciri-ciri berikut dapat didistribusikan secara intensif. Yang pertama, jumlah permintaan cukup besar dan tersebar. Yang kedua, harga persatuan relatif rendah. Berikutnya, tidak memerlukan pengetahuan teknis untuk memperdagangkan atau menggunakannya.
Berikutnya, sedikit atau tidak memerlukan pelayanan purna jual. Berikutnya, sedikit atau tidak memerlukan fasilitas reparasi. Kemudian berikutnya, tidak memerlukan sediaan suku cadang. Yang kedua, distribusi selektif. Dalam hal ini, produsen memilih beberapa pedagang untuk menyalurkan produknya. Ciri-ciri produknya, yang pertama, harga relatif tinggi. Berikutnya, perlu pengetahuan teknis untuk memperdagangkannya. Yang berikutnya, memerlukan pelayanan purna jual. Yang berikutnya, memerlukan garansi dalam masa tertentu setelah pembelian. Dan yang berikutnya, sering memerlukan persediaan suku cadang. Yang ketiga, distribusi eksklusif, yakni hanya satu pedagang yang ditunjuk untuk mendistribusikan produk tertentu. Ciri-ciri produknya, yang pertama, memerlukan pengetahuan teknis khusus untuk memperdagangkan dan mereparasi. Dan ini pedagang yang ditunjuk itu ya, yang sepertinya paham betul terkait dengan pengetahuan teknis ini. Berikutnya, harga persatuan tinggi. Ada juga mempunyai nilai prestise mungkin ya. Mempunyai nilai prestise tinggi. Berikutnya, memerlukan investasi untuk menyalurkannya. Kemudian memerlukan pendidikan khusus tentang produk. Dan yang berikutnya, memerlukan pelayanan purna jual. Oke, masuk ke pembahasan terkait tugas dan tanggung jawab saluran distribusi. Produsen harus menentukan kondisi dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi. Poin berikutnya, kebijakan harga, daftar harga, harga eceran tertinggi, potongan atau diskon. Hal-hal yang menyangkut kondisi penjualan adalah persyaratan-persyaratan pembayaran serta jaminan-jaminan yang diberikan oleh produsen. Wilayah penjualan, ya ini batas-batas operasi yang diberikan kepada penyalur. Kemudian poin berikutnya, ikut dalam kegiatan promosi. Produsen harus memberikan latihan atau training kepada petugas-petugas penyalur dan lain-lain. Ya, keputusan dalam manajemen saluran distribusi. Yang pertama, memilih anggota saluran distribusi. Poin-poinnya, pengalaman dan reputasi, pertumbuhan, profitabilitas, kualitas tenaga penjual, lokasi, macam pelanggan, dan ada juga strategi perusahaan, push atau pull strategi. Poin yang kedua adalah memotivasi anggota saluran. Ya, poin-poinnya komisi, potongan, insentif, bonus. Berikutnya ada kredit, syarat pembayaran, kemudian kontrak untuk memberi rasa aman, kualitas produk sendiri, bantuan dalam promosi, pelatihan untuk wiraniaga, bantuan teknis, dan hubungan baik. Poin ketiga, mengevaluasi prestasi anggota saluran distribusi. Ya, ini subpoin-subpoinnya adalah pencapaian target atau kuota, tingkat sediaan, pelayanan kepada konsumen, kerjasama dalam kegiatan promosi dan pelatihan, penanganan barang, serta pembayaran. Oke, distribusi fisik merupakan usaha untuk memindahkan produk secara fisik dari tempat asal atau produsen sampai ke tempat pemakai atau konsumen akhir. Elemen-elemen pokok fisik logistik adalah pemrosesan order, penyimpanan atau pergudangan, tingkat sediaan atau stok, kemudian ada poin transportasi.
Baik, sekian perkuliahan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.